Ya, jadi pada pertemuan ini yang ini sebetulnya mempertajam dari apa yang sudah dibahas pada pertemuan dua pertemuan sebelumnya ya atau tiga pertemuan sebelumnya, yaitu tentang waktu itu kita membahas tentang globalisasi budaya, yang mana dalam globalisasi budaya memang ada yang disebut sebagai homogenisasi, meskipun ada juga yang disebut sebagai heterogenisasi. Namun di sini kita akan fokus pada homogenisasinya. Jadi globalisasi budaya memang mendukung apa yang disebut sebagai hegemoni. Nah, ini teori dari Gramsci, yaitu hegemoni dari budaya Barat, dan globalisasi budaya juga menjadi sarana untuk menyebarluaskan hegemoni tersebut. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang apa itu persisnya hegemoni budaya dan bagaimana proses-proses yang ada dalam hegemoni budaya ini, sedikit kita uraikan tentang apa itu hegemoni. Jadi, kalau menurut Antonio Gramsci, dalam hegemoni itu ada proses di mana kekuatan ekonomi, politik, budaya, atau ideologis itu dipengaruhi oleh satu kelompok yang dominan atas kelompok-kelompok lainnya. Jadi ada dominasi, ya. Ada dominasi satu kelompok terhadap kelompok-kelompok lainnya dalam hal ekonomi, politik, budaya, atau ideologis. Ini dalam referensi untuk pertemuan ini sudah saya sebutkan, yaitu tentang apa Antonio Gramsci, sudah kalau salah artikel hegemoni and kontra hegemoni, itu artikelnya memang ada di referensi itu, nanti silakan dibaca, dan itu juga menjadi menjadi satu bahan yang diujikan dalam kuis ini. Jadi di sini maka pemikiran Gramsci ini jelas sangat terpengaruh oleh Marxisme, ya, yang saya yakin juga sudah dipelajari oleh kalian pada semester kemarin, ya, di dalam IDD politik, ya, yang saya juga mengajar juga sudah diuraikan dengan cukup jelas tentang bagaimana pemikiran Marx itu. Jadi Marx juga sudah mengatakan, ya, jauh sebelum Gramsci, bahwa ada satu kelompok yang lebih dominan daripada kelompok-kelompok lainnya. Nah, dominasi dari kelompok tersebut itu terutama dalam hal yang sifatnya material. Kelompok inilah yang kemudian disebut sebagai bourgeois oleh Marx, dan kelompok yang tidak dominan atau kelompok yang didominasi adalah proletar sebutannya. Nah, inti dasar teori hegemoninya Gramsci juga sama, ya, ada dominasi dari satu kelompok terhadap kelompok lain, tetapi bukannya dalam konteks ekonomi, tapi juga dalam konteks politik, budaya, ataupun ideologis. Sebenarnya Marx juga menyebutkan tentang unsur-unsur politik, budaya, atau ideologi yang menjadi pertanda kekuasaan, tetapi dalam kajian Marx, hal-hal yang di luar politik, hal-hal di luar ekonomi itu merupakan penopang dari dominasi di bidang ekonomi. Kalau menurut Gramsci setara kedudukannya ekonomi, politik, budaya, ataupun ideologi. Nah, yang jelas yang agak membedakan, ya, Gramsci dengan Marx itu adalah bahwa dalam hegemoni itu orang itu setuju terhadap tindakan dan atau pemaknaan dari kelompok yang dominan. Orang selalu menyetujui tindakan apapun yang dilakukan oleh kelompok yang dominan. Orang selalu menyepakati pemaknaan dari kelompok yang dominan ini. Contohnya ini yang sangat relevan, ya, dan masih kita perbincangkan saat ini adalah ketika misalnya pemerintah memberikan label bagi kelompok-kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris, gitu, ya. Dan mendadak orang setuju, gitu. Orang-orang banyak yang setuju dengan pemaknaan ini, meskipun ada yang tidak setuju juga, ya, termasuk saya tidak setuju penyebutan itu. Tapi kebanyakan orang setuju, bahkan orang-orang tadinya tidak pernah bicara soal politik, ya, tidak pernah ngomong soal Papua misalnya, mendadak dia itu setuju ketika pemerintah menyebutkan atau melabeli kelompok
di Papua sebagai kelompok teroris gitu ya. Nah, mengapa itu terjadi? Mengapa orang setuju terhadap tindakan dari atau pemaknaan kelompok yang dominan gitu ya? Dan tanpa orang itu memeriksa secara kritis betul tidak itu pelabelan atau labelnya sebagai teroris gitu ya. Karena kan sebetulnya kalau kita lihat ya makna teror itu kan ini menyebarkan ketakutan secara umum pada masyarakat gitu ya. Sedangkan apa yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua itu kan uh, apa mereka itu memang ya melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mengancam nyawa personil keamanan, tapi dengan masyarakat luas ya. Memang disebutkan kemarin ada beberapa orang yang disebut sebagai korban ya, tembakan ya, orang sipil yang kemudian dikatakan ini yang melakukan adalah kelompok bersenjata ya. Tapi kan katakanlah apa betul yang melakukan itu kelompok yang bersenjata ya. Sementara informasi dari Papua itu sangat sedikit. Nah, ini bedanya pemberitaan tentang Papua dengan Palestina. Nah, kalau sekarang orang bisa mengakses banyak sekali informasi tentang Palestina, tapi tentang Papua orang malah tidak bisa mengakses. Nah, ada apa ini gitu ya. Nah, kita tahu kan semenjak kapan itu memang ada blokade informasi oleh pemerintah dari Papua ini. Jadi bagaimana mungkin orang tahu banyak informasi tentang Papua jika ada blokade internet ini? Bagaimana mungkin orang bisa memverifikasi kebenaran pernyataan pemerintah bahwa yang menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil itu dari kelompok bersenjata. Bagaimana kita bisa memverifikasi itu? Kalau tidak ada informasi yang jelas, kalau tidak ada informasi yang terbuka dari Papua, ya. Orang sekarang bisa tahu tentang tindakan-tindakan teroris dari Israel terhadap masyarakat Palestina. Ya karena ada keterbukaan informasi itu. Karena internetnya diblokir di sana itu. Coba kalau diblokir pasti kan gelap ya, artinya kita tidak banyak tentang situasi di sana gitu. Nah itu karena tadi ada kelompok dominan yang mendominasi informasi sehingga tidak memungkinkan adanya penafsiran lain dari masyarakat. Nah, makanya tadi penyebutan teroris itu bisa benar bisa juga salah gitu. Karena tadi kita bisa memverifikasi itu. Nah, mengapa ya? Karena sadar tidak itu tujuannya agar orang itu menyetujui apapun yang dilabelkan oleh pemerintah terhadap masyarakat di Papua itu. Ya itu contoh labelisasi yang disetujui oleh banyak orang. Ini sebenarnya termasuk hegemoni sebetulnya. Nah, ide-ide kelompok yang berkuasa dengan sebagai norma ya dianggap sebagai ideologi yang universal, dianggap menguntungkan banyak orang. Jadi tadi ide tentang bahwa tadi kelompok bersenjata di Papua teroris harus ditumpas itu sebagai hal yang normal ya, norma artinya norma itu kan hal yang paling dianggap penting, paling dianggap benar oleh masyarakat. Padahal ini kan ide dari kelompok orang yang berkuasa gitu ya. Dalam negara yang demokratis harusnya tidak ada dominasi dari satu kelompok atas kelompok lain. Tapi ini terjadi di Indonesia saat ini. Nah, di aspek universal, dia itu menguntungkan banyak orang ya. Misalnya dan misalnya ini ideologi bahwa misalnya pendidikan harus menghasilkan manusia yang terampil, manusia yang ahli. Ini sebenarnya juga ideologi gitu ya. Dan dia itu menguntungkan banyak orang sehingga kemudian ya arahnya vokasi, pendidikan vokasi yang banyak diberikan bantuan pemerintah ya pendidikan vokasi, bukan pendidikan akademis seperti di universitas gitu ya. Dan apa yang ada dalam dunia perguruan tinggi juga diarahkan ke situ, mendidik orang yang terampil, gitu. Bukan mendidik orang yang kritis. Nah, ini contoh bagaimana apa yang disebut sebagai hegemon itu ya kalau kita menggunakan teorinya Anthony Gramsci. Jadi kata kunci hegemoni adalah adanya kesepakatan banyak orang terhadap tindakan satu kelompok yang ternyata itu merupakan kelompok yang dominan gitu. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang ini. Jadi sebetulnya hegemoni budaya Barat ini sesuatu yang sudah dimulai semenjak berabad-abad yang lampau ya. Dari periode kolonialisme sebetulnya sudah dimulai dari situ ya, hegemoni dari budaya Barat ini.
adanya kolonialisme ini memperkenalkan hegemoni budaya Barat. Dan bahkan setelah kolonialisme resminya berakhir, ternyata hegemoni itu juga masih berlanjut. Nah, dalam konteks kalau kita melacak hegemoni itu dari awalnya, yaitu dari kolonialisme, maka di sini Barat sebagai penguasa pengetahuan itu mendefinisikan diri mereka dan orang-orang di luar mereka atau kelompok di luar mereka, yang kalau dalam terminologi teoritis itu disebut sebagai the other atau lian ya. Kalau dalam konteks Indonesia sudah terjemahkan ya, the other itu sebagai lian. Lian itu ya orang lain, kelompok lain, masyarakat lain, budaya yang lain, peradaban yang lain. Lain dari mana? Lain dari Barat. Nah, ini. Jadi istilahnya seperti mungkin pernah ingat kutipan dari George Bush, either with us or with the terrorists. Ikut kami atau ikut teroris gitu ya. Kami Amerika, artinya kalau kita nggak mau ikut Amerika ya kita teroris gitu. Nah itu sebetulnya itu sebenarnya bahasa-bahasa kolonial sebetulnya ya, diri dan bian, kami dan kamu ya, kita dan mereka ya. Mereka ini ya tadi budaya, masyarakat, kelompok di luar Barat. Nah cara Barat, budaya Barat mendefinisikan diri mereka dan diri atau kelompok atau budaya luar Barat itu dasarnya bukan realitas tapi representasi gitu ya. Beda ya antara representasi dan realitas. Jadi misalnya gampangnya begini, misalnya di pasar dekat saya, pasar Proliman itu ada kebakaran. Kebakarannya memang realitas, tapi kita menangkap kebakaran itu, kita mendapatkan berita, kita tahu tentang kebakaran itu representasi. Perwakilan mana? Perwakilan lihat media terutama. Jadi tahun kemarin atau kapan ya ada heboh sini, ada memang pasar Proliman itu memang kebakaran ya. Mungkin kayaknya sebelum pandemi ya, kebakaran. Dan itu langsung viral, hanya dalam waktu beberapa menit itu langsung viral. Nah, bahkan orang yang tidak tinggal di Purwokerto sekalipun itu tahu bahwa ada kabar pasar Proliman itu kebakaran. Nah, itu representasi, bukan realitas. Yang kita tangkap ada representasinya. Bahkan saya pun menangkapnya itu representasi bukan realitas karena ketika kebakaran terjadi saya sedang di kampus ya. Tapi dalam waktu beberapa menit saya langsung dapat kabar itu lewat WA. Nah, WA itu representasi. Jadi yang kita tangkap itu representasi bukan realitas. Nah, Barat juga seperti itu ya. Jadi penggambaran ya, jadi representasi berupa penggambaran ya. Jadi pada masa kolonial ya, orang-orang masyarakat Barat yang sebagai yang beradab, adil, bermoral, bekerja keras, rasional, demokratis ya, bahkan sebagai sosok yang maskulin. Sebaliknya orang-orang Timur digambarkan sebagai orang yang buas, cabul, ya, malas, percaya tahayul, irasional, despotis itu tiran ya, anti demokrasi, atau kadang dianggap sebagai feminim ya. Jadi Barat adalah yang bermoral, Timur adalah yang cabul itu. Mengapa Barat menganggap Timur sebagai yang bermoral? Misalnya karena ini, misalnya yang namanya manusia normal itu ya seharusnya sehari-hari itu mengenakan pakaian gitu. Tetapi orang-orang Timur memang dalam beberapa kebudayaan memang mereka itu bertelanjang dada gitu ya. Mungkin kalau kita melihat relief-relief di candi-candi, terutama Candi Borobudur itu memang menggambarkan situasi masyarakat di Jawa pada masa itu ya memang kebanyakan itu ini bertelanjang dada sehari-harinya itu, dan itu hal yang normal ya, bahkan perempuan sekalipun bertelanjang dada gitu pada masa itu, pada abad itu gitu ya. Nah ketika Barat itu oh berarti ini orang-orang ini saru lah, pada bahasa Jawa saru seronok gitu. Mereka merasa orang yang bermoral itu, bahkan dalam berbagai narasi tentang orang Jawa di kalangan yang berada di kalangan orang Belanda pada masa itu, hati-hati kalau keluarga Belanda yang tinggal di Hindia Belanda itu menyewa pembantu dari masyarakat pribumi. Hati-hati, ini pembantu-pembantu kalian itu akan menyebarkan hal-hal yang cabul kepada anak-anak gitu. Jadi kalau sekarang ya kita menganggap orang Barat itu orang yang cabul ya, sekarang justru pada masa lampau justru sebaliknya, justru kita dianggap cabul oleh mereka.
yang dianggap sebagai orang yang malas, ya, percaya tahayul, irasional dan seterusnya. Jadi itu gambaran tentang orang Timur di kalangan orang Barat. Nah, dalam bahasa ini namanya orientalisme. Nanti juga sebutkan apa itu orientalisme. Jadi itu ya representasi tentang Timur di Barat, ya, dari masa kolonial, ya. Nah, representasi tentang lian ini, lian bagi Barat, itu ternyata masih berlanjut sampai dengan sekarang. Kurang lebih gambaran orang Timur di Barat itu seperti itu, masih seperti itu. Ya. Nah, ini disebut sebagai neokolonialisme. Ya. Nanti akan saya perlihatkan mengapa masih berlanjut, ya, gambaran atau representasi tentang Timur yang seperti itu. Ya. Ini disebut sebagai juga disebut sebagai neokolonialisme, ya, di mana hegemoni budaya didukung oleh kekuasaan ekonomi, satu kebudayaan itu mendominasi kebudayaan lainnya. Nah, itu jelas tidak bisa dilepaskan dari globalisasi. Ini saya kira sudah saya sebutkan dalam pertemuan ke-6 kalau salah, ya, tentang globalisasi dan budaya. Nah, neokolonialisme memunculkan apa yang disebut sebagai imperialisme budaya, di mana budaya lokal mengalami erosi dan digantikan oleh budaya tunggal yang standar. Ini disebut sebagai homogenisasi budaya. Ya. Kita juga sudah bisa menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, di mana ya sederhananya saya misalnya kalau kalian punya adik yang masih kecil itu, ya, sekarang apakah adik-adik kalian itu masih suka main misalnya gobak sodor itu, main kelereng? Kan tidak, ya, apalagi di masa pandemi anak-anak itu malah semakin lama semakin tenggelam dalam dunia digital, ya. Jadi kalau ada anak-anak yang masih suka lari-lari di jalan itu main, itu malah kalau saya lihat saya malah senang gitu, karena mereka tidak terjebak dalam dunia digital yang diperkuat oleh budaya Barat ini gitu, ya. Nah, orang-orang mainan-mainan tradisional semakin lama semakin tidak dikenal oleh anak-anak di masa sekarang. Nah, ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari adanya apa disebut sebagai imperialisme budaya itu. Nah, dampak-dampak kolonialisme itu masih dirasakan oleh wilayah bekas koloni, terutama lewat media. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa ternyata setelah kolonialisme berakhir itu bukan berarti kemudian kekuasaan Belanda juga berakhir. Kekuasaan bukannya Belanda, ya, kekuasaan Belanda, kekuasaan Prancis, dan sekarang Amerika, ya. Jadi yang membedakan neokolonialisme dengan kolonisme ada pergeseran hegemoni, gitu, ya. Kalau dulu hegemoninya ada di negara-negara Eropa yang melakukan penjajahan ke banyak negara di semua benua, sekarang kolonialisnya adalah Amerika, gitu, ya. Terutama penguasanya itu melalui media. Ya. Saya kira juga saya menyebutkan bagaimana sekarang media-media seluruh dunia itu mengelompok hanya di 7 perusahaan yang kebanyakan itu berpusat di Amerika. Nah, jadi sampai sekarang dampak-dampak kolonialisme masih dirasakan oleh wilayah bekas koloni. Bahkan sekalipun negara tersebut tidak pernah dijajah oleh satu negara tertentu, tetap terasa. Misalnya Indonesia kan tidak pernah dijajah oleh Amerika Serikat, ya. Tetapi mengapa misalnya bahasa asing, ya, bahasa asing yang paling dikenal, paling banyak digunakan justru bahasa Inggris, gitu, ya. Bukan bahasa Belanda, bukan bahasa Jepang, gitu, ya. Nah, kalau Malaysia, Singapura, bahasa asing yang paling mereka kenal, paling mereka kuasai adalah bahasa Inggris, karena mereka yang menjajah Inggris. Tapi Indonesia malah Amerika yang berbahasa Inggris, bukan Belanda, gitu, ya. Nah, ini contoh bagaimana bedanya neokolonialisme dengan kolonialisme. Tetapi bahwasanya masih ada penguasaan, ya, hegemoni itu yang modelnya hampir sama dengan pada masa kolonial, itu ternyata tetap terjadi. Nah, karena tadi saya katakan itu terutama dampaknya lewat media, maka kalau lewat media maka kita mau tidak mau harus bicara soal representasi, gitu, ya. Media itu memang bertujuan menyajikan realitas. Tapi ketika realitas itu ditambah oleh media, itu namanya sudah bukan realitas, tapi representasi realitas. Gitu. Karena apa yang muncul di media bisa jadi berbeda dengan kenyataan, gitu, ya.
Bahkan yang namanya kenyataan itu semakin lama semakin juga kabur juga. Bahkan orang yang ada di lokasi menyaksikan tadi contohnya peristiwa kebakaran, dia belum tentu punya persepsi yang sama atau punya punya uh, pandangan yang sama tentang kebakaran itu. Apalagi lewat media. Apalagi orang itu tahunya lewat media. Nah, jadi misalnya kalau dalam media, misalnya kebakarannya kecil, tapi di media disebutkan ini kebakarannya sangat heboh, gitu, sangat sangat besar, api mengamuk. Istilahnya kan kalau istilah api mengamuk itu kan kebakaran besar, padahal sebenarnya mungkin hanya beberapa bangunan yang terbakar. Jadi istilah api mengamuk itu sebenarnya kurang menggambarkan kenyataan, tapi itu yang terjadi. Gitu. Nah, dalam konteks hubungan antara Timur dan Barat di masa globalisasi itu representasi tentang dunia Timur secara terus-menerus di era global itu mengulang dan memperkuat ide-ide kolonialis. Nah, bahkan dampaknya sampai pada di negara kolonialnya itu sendiri ya. Nah, dalam konteks di negara kolonialnya itu sendiri, representasi terus-menerus tentang orang-orang di luar Barat, masyarakat di luar Barat, kebudayaan di luar Barat itu munculkan apa yang disebut sebagai kesadaran ganda. Nah, kesadaran ganda adalah teori yang dimunculkan oleh sosiolog namanya Dubois yang mengatakan bahwa adanya representasi tentang tentang ini dalam konteksnya tentang orang kulit hitam ya. Jadi representasi secara terus-menerus tentang orang kulit hitam di media-media Barat termasuk di Amerika membuat orang-orang kulit hitam itu sendiri yang direpresentasikan itu memandang dirinya dari kacamata orang lain, terutama kacamatanya orang Barat. Gitu ya. Nah, ini digambarkan dengan jelas bagaimana ada seorang anak muda kulit hitam ya, dia sedang minum minuman bersoda ya, minuman bersoda sambil membawa tas ransel dan tangan kanannya menggenggam iPhone ya. Nah, dia bertanya kepada temannya ya, jadi apa yang kamu lihat tentang saya? Temannya itu kalau dilihat dari warna kulitnya itu temannya juga kulit hitam, tetapi temannya yang kulit hitam itu juga memandang dia itu menggunakan kacamata kulit putih ya, white vision glasses, ya, kacamatanya orang kulit putih. Nah, kacamatanya orang kulit putih ketika melihat orang kulit hitam itu selalu terjadi distorsi ya. Misalnya tas ransel yang sebenarnya isinya bisa apa saja ya, bisa laptop, bisa apa saja, tapi dalam kacamata orang kulit putih itu tas ransel itu pasti isinya weed. Weed atau crack itu artinya ganja ya, sama weed atau crack itu namanya ganja. Kemudian tangan kanannya dianggap itu memegang pistol, padahal kenyataannya sebenarnya memegang iPhone. Tangan kirinya yang sebetulnya itu memegang botol minuman bersoda, itu minuman keras, minum beralkohol. Gitu. Jadi dalam kacamata orang kulit putih, orang kulit itu mesti kalau bawa ransel isinya pasti ganja ya. Tangan kanannya memegang pistol, tangan kirinya itu memegang minuman keras. Artinya dalam kacamata orang kulit putih, orang kulit itu selalu ingin mabok, ya, kemudian mabok dan kemana-mana bawa pistol, artinya bersikap mengancam, gitu ya, mengancam keselamatan orang lain. Nah, ternyata kacamata kulit putih dipakai oleh orang kulit hitam. Artinya orang kulit hitam menilai diri mereka berdasarkan kacamata, berdasarkan pandangan dari orang kulit putih, gitu. Nah, ini kesadaran ganda dan masa kolonial itu diulang gitu ya. Kita menganggap ya contohnya bagaimana kita itu selalu menganggap bahwa namanya orang Barat ya, orang Barat itu orang Amerika, orang Eropa itu selalu lebih pintar daripada kita ya. Kita pasti kalah pintar dengan mereka ya. Kemudian bahasa Inggris mereka menjadi standar sehingga kalau ada orang berbicara dalam bahasa Inggris yang tidak sesuai standar Barat akan ditertawakan. Nah, ini kesadaran ganda. Dan kita juga menertawakan itu. Kita mendengar misalnya kawan kita presentasi dalam bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan standarnya orang Barat, kita ikut menertawakan, ya, mengolok-olok, ya. Itu kesadaran ganda. Gitu.
Jadi kita memandang diri kita sendiri dengan kacamata pandangan budaya lain yang kita anggap itu dominan. Itu yang namanya kesadaran ganda. Gitu. Ya, ini mungkin bisa menjadi refleksi bersama bagaimana kita memandang diri kita sendiri ya. Atau misalnya dalam pandangan sehari-hari kita misalnya menganggap bahwa orang orang keturunan Indo itu pasti lebih cantik, pasti lebih tampan daripada yang keturunan dalam tanda kutip ya, dalam kutip orang yang tidak keturunan orang Eropa misalnya. Itu ini juga diulang-ulang oleh media pandangan-pandangan seperti itu. Nah, sampai sekarang media Barat ya masih merepresentasikan masyarakat bukan kulit putih atau masyarakat pribumi ya, dalam bahasa kolonial itu masyarakat pribumi sebagai kurang penting atau kurang beradab, dan masyarakat kulit putih atau kolonial itu sebagai penyelamat. Jadi pada masa kolonial orang Eropa itu tidak merasa bersalah ketika menjajah kebudayaan lain. Mereka tidak bersalah ketika mereka menjadikan masyarakat di luar Eropa sebagai masyarakat koloni mereka. Mereka tidak merasa bersalah. Bahkan mereka merasa terbebani karena mereka ini namanya white man burden, beban orang kulit putih yang laki-laki. Yaitu mereka merasa harus menyelamatkan masyarakat pribumi dari kebodohan-kebodohan tadi. Jadi orang pribumi dia tadi dia nggak malah percaya tahayul sehingga perlu diselamatkan. Dan orang Barat merasa mereka penyelamat bagi orang kulit di luar Barat, orang di luar Barat. Ya. Cara menyelamatnya dengan kolonialisasi, dengan menjajah. Jadi menjajah adalah kewajiban moral untuk menyelamatkan masyarakat di luar Barat ya dari, kalau kita mengenai istilah Islam, dari zaman jahiliyah ya, kita seperti itu. Jadi kita dihadap itu pada masa jahiliyah orang-orang di luar Barat ini. Dan sampai sekarang masih direpresentasikan dengan cara yang seperti itu. Coba kita lihat. Nah, ini contoh kontemporer tentang bagaimana media Barat merepresentasikan masyarakat di luar Barat. Ya. Ini misalnya yang sebelah kanan ya, kita lihat ada gambaran ada seorang gadis Afghanistan yang terkena ledakan bom ya di sana oleh kelompok Taliban, sehingga kemudian hidungnya hancur separuh ya, hampir tidak tersisa hidungnya ini ya, karena ledakan bom itu. Memang betul yang melakukan itu memang kelompok Afghanistan ya, Taliban. Tapi coba baca saja judul beritanya, judul di majalahnya ini, majalah Time ini. What happens if we leave Afghanistan? Apa yang terjadi kalau kita meninggalkan Afghanistan? Apa yang terjadi kalau Amerika Serikat meninggal Afghanistan? Afghanistan akan sengsara. Seakan-akan ya Amerika ada penyelamat Afghanistan, sehingga harusnya Amerika tidak boleh pergi dari Afghanistan. Afghanistan tidak akan mampu menangani persoalannya sendiri. Ini anggapan yang ada pada masa itu, dan sampai sekarang juga seperti itu ya. Ketika misalnya Amerika Serikat itu mau angkat kaki dari Afghanistan sekarang ya, ini juga ada anggapan pasti akan kacau Afghanistan itu, pasti pemerintah Afghanistan tidak akan bisa menangani Taliban ya yang masih kuat sampai dengan sekarang. Jadi ini tadi representasi yang bahwa tadi orang Timur itu akan kacau, akan berantakan kalau ditinggalkan oleh orang Barat. Sebelah kiri juga sama. Jadi gambaran orang perempuan dalam yang kelihatannya itu mengenakan penutup wajah yang ketat, tapi badannya seperti telanjang gitu ya. Jadi tentang the war, why do they hate us? The war on women in the Middle East, in the Middle East ya. Jadi memang betul perempuan di Timur Tengah memang memang sampai sekarang banyak yang hak-haknya belum dipenuhi ya. Tapi ini cover ini bermasalah karena menggambarkan ya tadi perempuan Timur yang eksotis, misterius, tapi juga mengundang ya. Ini kan digambarkan kan misterius itu ya, wajahnya tertutup ya, seperti cadar ya, tapi juga mengundang ya entah mengundang dalam konteks apa, mengundang itu bisa saja dalam artian mengundang hasrat seksual atau mengundang untuk dikolonisasi itu. Ini contoh bagaimana media Barat merepresentasikan dunia di luar Barat itu. Dan ini tahun 2000-an ya, bukan tahun
bukan bukan sebelum abad 20, ini tahun abad 21, ini penggambarannya masih seperti ini. Nah, nanti ada banyak contoh lainnya yang akan saya perlihatkan. Jadi dalam konteks globalisasi neokolonialisme juga kita melihat bagaimana bagaimana orang kulit putih dan non kulit putih direpresentasikan atau tidak direpresentasikan. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana dampak dari kolonisasi di era global. Nah, ini akan saya jadikan beberapa contoh hegemoni budaya ini. Misalnya dalam konteks bahasa, ya. Dalam konteks bahasa yang kita tahu, ya bahasa Inggris dipraktekkan di seluruh dunia. Ya. Adanya praktek semacam ini, artinya tidak mungkin jika tidak mengacu tidak berdasarkan pada sejarah kolonial. Pada era kolonialisme, Inggris ini memang negara yang jajahnya itu paling luas. Ya. Bahkan konon itu pernah ada satu masa di mana 3/4 dari dunia itu dikuasai oleh Inggris. Jadi ini memberikan satu landasan bagi hegemoni bahasa Inggris di seluruh dunia. Bahkan yang pernah saya sampaikan sekarang, setahu saya tidak ada lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang tidak diwajibkan untuk menjalani tes bahasa Inggris kalau mau lulus, ya. Jadi kalau di Unsud, ya, kalau kalian mau pendadaran itu wajib menyertakan, ya, lampirannya, yaitu lampiran untuk pendadaran itu melampirkan hasil tes bahasa Inggris, ya. Bisa tes TOEFL, bisa juga tes yang dibikin Unsud, yaitu UEPT, ya. Bisa itu, bisa TOEFL atau bisa UEPT, hasil UEPT, ya. Ini menunjukkan bagaimana ini sekarang menjadi standar bahasa Inggris itu, ya. Sementara ya, orang dari luar Indonesia, kalau dia mau bekerja di Indonesia itu tidak wajib bisa berbahasa Indonesia. Kalau yang ini sih sudah mulai, ya, sudah mulai ada kesadaran, ya. Jadi orang asing, ya, yang mau belajar di Indonesia, ya, termasuk di Unsud, itu wajib bisa bahasa Indonesia. Wajib sekarang ada tes standar bahasa Indonesia. Saya kurang tahu namanya apa. Jadi ada semacam TOEFL, tapi untuk bahasa Indonesia. Ini sudah lumayan. Tapi bahwa kita harus bisa berbahasa Inggris itu yang menjadi hal yang, ya, menunjukkan adanya hegemoni budaya, ya. Jadi kita kalau belajar kalau kita belajar di luar negeri harus bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau orang asing kerja di Indonesia tidak harus bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini masih diskriminatif. Ya. Kemudian bahasa Spanyol digunakan di seluruh Amerika Selatan. Ya. Bahasa pribumi tidak wajib dikuasai, yang penting bahasa Spanyol. Jadi bahkan orang-orang pribumi sekalipun, suku pribumi sekalipun di Amerika Selatan juga wajib berbahasa Spanyol, gitu. Nah, ini juga merupakan bentuk hegemoni budaya dalam bidang bahasa. Kalau di Australia sih sudah mulai muncul kesadaran tentang pentingnya budaya lain, sehingga mungkin saya pernah menyampaikan siswa SMA di sana itu harus belajar salah satu dari 5 bahasa asing yang disediakan, ya, termasuk bahasa Indonesia, ya. Jadi anak-anak Australia sekolah menengah itu wajib mengambil mata pelajaran bahasa asing yang ada 5 pilihannya, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Nah, kemudian dalam konteks olahraga, negara-negara terutama yang bekas jajahan Inggris, yang namanya persemakmuran, Commonwealth, itu semuanya membanggakan kriket dan atau rugby. Padahal ini sangat Inggris itu, kriket dan atau rugby ini, ya. Jadi seperti India itu sangat bangga dengan ininya, dengan kriketnya, tim kriketnya sangat dibangga-banggakan, gitu, ya. Padahal ini kriket, ya, bukan sama sekali bukan olahraga tradisionalnya India, gitu, ya. Olahraga tradisional India itu gulat sebetulnya, tapi tidak pernah dipromosikan di media, gitu, ya. Jarang orang tahu di India itu ada gulat tradisional khas mereka, tapi ini tidak pernah muncul atau tidak pernah dimunculkan oleh media. Termasuk di India sendiri juga itu tidak pernah diangkat olahraga tradisional ini. Kemudian Pakistan malah rugby, ya, olahraga yang, ya, tadi
lagi-lagi orang Inggris juga yang menciptakan olahraga rugby ini. Pakistan sepertinya punya olahraga tradisional sendiri ya. Sama kasusnya dengan India ini. Meskipun itu musuhan ya India dan tapi mereka mengalami hal yang sama, yaitu mengalami hegemoni dalam konteks olahraga. Kemudian sama referensi media tersediaan ini, jadi di majalah National Geographic itu pernah ada berita utamanya berita utamanya itu, artikel utamanya itu menceritakan tentang adanya adanya pengungsi Afghanistan ya yang selama 17 tahun itu tidak bertemu dengan anaknya ya. Setelah 17 tahun terlunta-lunta dalam pengungsian ya, orang Afghanistan ini bertemu dengan anaknya. Seakan-akan pemberitaan ini menunjukkan hal yang sifatnya kemanusiaan, tetapi kalau kita baca bagaimana mereka menampilkan sosok dari anak Afghanistan yang baru ditemukan setelah 17 tahun, ternyata kok seperti ini, kabarnya seperti ini ya. Jadi ciri-ciri matanya jelas ini menunjukkan ciri-ciri bukan mata khas rasnya orang Afghanistan, tapi rasnya entah mana orang Barat barangkali yang dimunculkan di sini. Jadi seakan-akan rasnya orang Afghanistan tidak layak ditampilkan di media. Jadi pilihannya seakan-akan cuma dua bagi ras Afghanistan tampil ya, ras Arab ya, turunan Arab ya Afghanistan itu. Jadi seakan-akan ras mereka itu entah itu kalau tampil ditutupi ya dengan burka, niqab, atau diganti dengan tampilan dari ras Kaukasia gitu, seperti yang kita lihat di sini. Ini contoh bagaimana Barat merepresentasikan lian itu, orang kelompok masyarakat di luar Barat. Kemudian dalam bidang kesusastraan, ya, kalau di Indonesia itu sekarang yang banyak didapatkan di toko-toko buku itu novel-novel terjemahan, buku-buku terjemahan, bukan yang nasional, bukan yang lokal, gitu ya. Mungkin kalau ada waktu silakan ke Gramedia Sol, akan lihat apakah statement saya benar atau tidak ya. Apakah di toko-toko buku Gramedia itu banyak tersedia, misalnya kalau yang Gramedianya itu di Pulau Jawa atau di Jawa Tengah, itu adakah ini novel-novel lokal ya? Adakah novel-novel berbahasa Jawa di situ? Kalau yang saya lihat itu paling tidak pada minggu kemarin ke Gramedia itu tidak ada ya. Yang secara pandangan mata saja ya, yang lebih dominan atau lebih banyak ada justru yang terjemahan, baik novel maupun kisah nyata. Jadi dalam konteks kesusastraan itu juga, terutama ketika kesusastraan itu ditampilkan di ranah komersial, itu ya ternyata lebih banyak ini yang terjemahan ini, kan dia itu lebih populer, lebih banyak mendatangkan uang. Itu memang logika rasional, tetapi dalam konteks budaya ini menunjukkan adanya hegemoni. Nah, ini juga standarisasi kecantikan ya. Jadi kalau kita melihat di platform media di Barat itu, yang standar kecantikannya ya seperti ini gitu. Langsing, kemudian rambutnya pirang ya, kemudian rata-rata itu kulitnya terang atau ras dari Kaukasia. Memang sekarang sudah banyak ya tampilan-tampilan yang berbeda ya, misalnya perempuan kulit hitam, kemudian perempuan Asia ya, atau kemudian yang juga sudah banyak dari dulu itu Amerika Latin ya. Tapi ada standar yang masih sama, itu langsing gitu ya. Seakan-akan perempuan yang bertubuh subur ya, itu seakan-akan tidak layak dijadikan sebagai standar kecantikan. Ya. Padahal kalau menurut beberapa suku di Afrika, yang cantik itu yang gemuk gitu ya. Kalau laki-laki yang tampan, perutnya buncit, bukan yang perutnya six pack gitu ya. Karena konon kalau di Indonesia laki-laki yang perutnya six pack itu ya sukanya yang perutnya six pack juga, aslinya suka dengan sama laki-laki gitu. Konon seperti itu. Tapi standar kecantikan ini masih ada yang tidak berubah ya. Sekarang memang ada oversize model ya, model-model perempuan yang berbadan besar ya. Tetapi ini seringkali dianggap sebagai bukan standarnya seperti ini.
langsing, ramping kulitnya. Nah, mana lagi kalau bukan dari ini bukannya muncul dari budaya Barat, gitu ya. Atau apa standar hidung perempuan cantik itu ya mestinya yang hidungnya mancung ya. Kalau hidungnya apa tidak mancung diap itu tidak cantik. Nah, ini standar kecantikan ini bermasalah menurut saya. Nah, bagaimana cara-cara menentang hegemoni budaya itu? Ya, jadi baik itu caranya itu bisa saja cara yang sudah pernah dilakukan atau memang sudah bisa cara yang pernah dilakukan atau memang masih bisa dilakukan. Nah, kalau mengambil teori dari Homi Bhabha yang bukunya juga ada dalam referensi, The Question of Culture sama artikelnya Of Man and Mimicry, itu setidaknya ada dua, yaitu mimikri budaya kolonial, karena globalisasi merupakan neokolonialisme, maka mimikri yang sebetulnya awalnya adalah strategi melawan budaya kolonial masih bisa dipakai untuk melawan budaya neokolonial. Kemudian ada namanya hibriditas. Mimikri itu artinya peniruan, hibrid itu artinya percampuran. Jadi mimikri atau peniruan itu biasanya terjadi pada kelompok-kelompok yang posisinya terpinggirkan. Ya. Jadi posisi dari kelompok-kelompok atau orang atau budaya yang melakukan mimikri adalah yang terpinggirkan, bukan yang terpusatkan, bukan kelompok yang dominan, ya. Tapi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau yang disingkirkan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa. Nah, cara yang dilakukan dalam model mimikri adalah menyerap bahasa, sejarah, dan identitas kolonial, ya. Baik itu sifatnya personal, kultural, maupun nasional. Jadi menyerap identitas kolonial, itu intinya. Bahasa, sejarah, dan identitas kolonial. Nah, strateginya adalah melakukan apa yang disebut sebagai nativisme pada satu sisi, tapi sisi lain juga melakukan apa yang disebut sebagai asimilasi. Ya. Jadi ada nativisme, tapi juga ada yang disebut sebagai asimilasi atau menyerap asimilasi itu berarti menyerap budaya lain. Ya. Asimilasi itu berarti menyerap budaya lain juga, tapi juga ada yang disebut sebagai nativisme. Nativisme itu berarti nativisme itu berarti kembali pada natifnya atau budaya lokalnya gitu ya. Nah, ini strateginya. Jadi ini spektrum yang menggambarkan tentang bagaimana respon terhadap kolonialisme, ya. Jadi ada spektrum di sebelah kiri, ada kutub di sebelah kiri, ada kutub di sebelah kanan, ya. Kalau yang kiri itu yang paling radikal, ya, melakukan separatisme, ya. Separatisme artinya untuk memisahkan diri dari kolonialisme, separatisme itu dalam konteks itu, ya. Kemudian pemberontakan sifatnya terbuka, ya, perlawanan secara terbuka terhadap kolonialisme, ya. Misalnya di Indonesia setelah Belanda menjajah sekitar ratusan tahun, maka pernah ada pemberontakan dari PKI tahun 1926. Ya, itu contoh perlawanan yang terbuka, terang-terangan kepada Belanda. Ya. Meskipun gagal, ya, pemberontakan yang gagal. Ya. Tapi setidaknya ini merupakan bentuk upaya untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia itu ada yang sama sekali tidak mau dijajah. Gitu ya. Kemudian yang bergeser ke kanan itu ada yang disebut sebagai perlawanan budaya atau yang sifatnya itu non kooperatif dan isolasionis. Nah, ini misalnya dilakukan oleh mungkin pernah mendengar masyarakat Samin, ya, Samin yang masih ada sampai dengan sekarang, yaitu tinggal di kalau secara administratif itu masuknya antara Pati dan Boyolali, ya, daerah Samin itu, masyarakat Samin. Nah, sebenarnya mereka lebih tepat dinamakan masyarakat penganut ajaran sedulur sikep, ya.
Tapi yang mengajarkan memang namanya Samin Surut dan Niko. Jadi mereka melawan Belanda dengan cara tidak secara terbuka, tidak dengan memberontak, tapi tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Ya. Mereka tidak mau menerima apapun dari Belanda, termasuk ditawari untuk bikinkan irigasi, mereka nggak mau. Dibikin jalan, mereka nggak mau. Mereka tidak mau kerjasama dengan Belanda. Dan mereka juga tidak mau membayar upeti kepada Belanda. Jadi konsekuensinya memang mereka itu ya banyak yang masuk penjara, termasuk Samin Surasentiko ya masuk penjara. Ya. Dan sampai sekarang mereka masih melakukan itu ya, bahkan terhadap pemerintah Indonesia sekalipun mereka tidak mau bayar pajak, mereka merasa tidak tergantung, mereka merasa tidak butuh pemerintah Indonesia gitu ya, secara politis gitu ya. Dan bagaimana mereka bisa melepaskan ketergantungan ya dengan ini, mereka mata penjaranya selalu mengandalkan alam, yaitu dengan menjadi petani atau berkebun gitu ya, bertani atau berkebun. Tidak ada dari mereka yang menjadi pedagang, tidak ada yang menjadi pegawai, apalagi menjadi aparat pemerintah. Ya, mereka semuanya menjadi petani sampai dengan sekarang. Kemudian yang geser yang ke sebelah kanan ada yang lebih dalam tanda kutip ya lebih ramah, yaitu ada sinkretisme, yaitu pencampuran budaya, ada negosiasi. Ini misalnya banyak meniru dari kebudayaan Barat. Ya. Ini misalnya dilakukan oleh kelompok atau organisasi Muhammadiyah itu melakukan sinkretisme karena secara budaya, karena tetap berpegang pada nativisme dalam arti ideologi keislaman tetap dipegang ya, tapi mereka banyak menyerap sejarah identitas Belanda. Misalnya dengan ini membuka sekolah modern. Jadi sekolah-sekolah pribumi yang ada pada sebelum Muhammadiyah itu misalnya murid-murid itu duduknya di lantai gitu. Muhammadiyah datang menghadirkan sekolah yang model Belanda, yaitu dengan duduk di meja. Jadi ada meja dan ada kursi. Itu kelihatannya sederhana, tetapi itu sebenarnya merupakan bentuk penyerapan identitas kolonial. Pada masa itu kontroversial ya, apalagi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Diop itu kafir ya, benda-benda kafir dipakai oleh orang-orang Muhammadiyah ya. Adanya meja dan kursi karena itu melambangkan identitas kolonial. Tapi sekarang kan tidak ada yang menyatakan ini kalau kita masuk sekolah kita duduk di meja ya, duduk di kursi menggunakan meja itu kafir, kan nggak ada sekarang. Kalau pada masa dulu ada anggapan seperti itu. Karena ya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan tadi asimilasi dengan identitas kolonial, dengan sistem pendidikan kolonial. Nah, kemudian ada partisipatif dan ada apropriasi. Apropriasi memang betul-betul menyerap identitas kolonial, termasuk dalam pakaian. Kita sebetulnya melakukan apropriasi terhadap identitas kolonial. Ya. Yang kita pakai itu ya sebenarnya pakaian Barat semua sekarang. Tidak ada yang di rumah yang pakai kemben, kan nggak ada. Ya. Semuanya kan menggunakan pakaian Barat sebetulnya. Baik itu celana dalam, singlet, ya, itu kan kolonial sebetulnya. Tapi kita pakai kaos itu juga kolonial, jaket itu kolonial sebetulnya. Tapi kita sudah melakukan apropriasi itu tanpa kita sadar, kita sebenarnya sudah melakukan mimikri sebetulnya. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan ada yang mau ditanyakan lebih dulu, biar nggak bosen ya. Ada yang mau ditanyakan lebih dulu di sini? Oke, kalau tidak akan saya lanjutkan ya. Bentar, kelihatannya ada beberapa hal yang terlewatkan. Pak, saya mau bertanya sedikit, boleh? Oh ya, silakan Hilang. Itu kan tadi kan kalau Pak Haryadi itu di PPT-nya kan salah satu bentuk mimikri yang paling kanan itu kan apropriasi ya, Pak? Iya. Nah, sekarang kan
itu kan kalau saya lihat itu yang melakukan apropriasi itu yang boleh dikatakan yang budayanya lebih rendah seperti itu ya Pak. Jadi yang budaya-budaya yang terkolonialisasi itu meminjam budaya-budaya yang mengkolonial gitu ya Pak. Iya, iya, betul. Nah, Ya. sekarang kalau misal budaya yang lebih dianggap lebih tinggi itu meminjam budaya yang lebih rendah itu apakah lalu menjadi sebuah polemik seperti itu ya Pak? Karena kalau saya lihat sih tren-tren sekarang ini peminjaman budaya terutama budaya yang dianggap lebih tinggi itu meminjam budaya yang lebih rendah itu menjadi perdebatan juga gitu Pak. Ya. Itu bagaimana Pak? Ya, betul. Jadi memang strategi mimikri ini memang emang tidak selalu posisinya itu tidak selalu posisinya itu melawan budaya kolonial. Kadang-kadang dari masyarakat ya atau masyarakat yang kategorinya kolonial itu sekalipun itu juga melakukan mimikri ya dalam konteks tadi memanfaatkan budaya di luar barat ya, untuk kepentingan mereka sendiri gitu ya. Jadi tadi betul misalnya meminjam misalnya budaya pengaruh dari budaya India ya atau minjam pengaruh dari budaya di luar di Afrika untuk menyempurnakan hegemoni mereka. Misalnya dalam hal kuliner gitu ya. Dalam hal kuliner itu kan sekarang memang kalau di barat itu ya dunia kuliner di barat itu kan memang banyak memang menyerap ini ya elemen-elemen budaya kuliner dari masyarakat di luar barat ya. Misalnya menggunakan elemen-elemen Timur Tengah gitu ya, menggunakan unsur-unsur kuliner India ya, juga menggunakan unsur Afrika itu justru memperkuat hegemoni budaya kuliner barat gitu ya. Betul, jadi memang mimikri memang ya memang tadi sifatnya ganda ya. Di satu sisi memang dia itu merupakan bentuk perlawanan ya. Nanti akan sebutkan bagaimana mimikri melakukan perlawanan, tapi di sisi lain juga ini merupakan bentuk ini memberi kesempatan bagi budaya atau kelompok kolonial atau neokolonial untuk memperkuat dirinya gitu. Jadi memang problematik ya mimikri ini. Tapi artinya di sini memang strategi mimikri ini menurut saya tetap memberikan peluang untuk memberikan satu bentuk respon kritis terhadap kolonialisme. Meskipun di sisi lain mimikri juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok yang masuk kategori kolonial juga ya. Nanti ini juga saya akan jelaskan juga ya. Terima kasih bagi yang bertanya. Oke, kemudian ini selanjutnya jadi saya ada yang terlewatkan ya. Jadi ketika tadi menyampaikan tentang neokolonialisme ada gambaran yang terlewatkan yang seharusnya saya sampaikan tadi. Oke, ini saya perlihatkan ya, terutama tadi poin yang terakhir belum saya sebutkan. Nah, contoh dari bagaimana merepresentasikan kulit putih dan non kulit putih yang menunjukkan dampak dari kolonisasi. Ya. Ini akan saya perlihatkan iklan Lux tahun 2000-an. Ya, iklan tersebut ya menyampaikan bagaimana seorang perempuan muda ya, meskipun dia sebetulnya ya kategorinya kan cantik ya, Mariana Renata itu ya, model dari Manado ya, keturunan Manado itu. Tetapi yang dia idealkan itu kan yang tetap kulitnya putih gitu ya, yang rasnya keturunan Eropa yaitu Tamara Blazinski. Jadi bahkan bagi perempuan
muda yang secantik Mariana Renata, dia tetap mengidealkan kecantikan itu ya dari yang rasnya Eropa, yaitu Tamara Bleszczynski ya. Kan tadi digambarkan bagaimana dia itu sedang mandi yang menggunakan sabun itu. Ketika dia lihat di cermin, bukan gambar dirinya tapi gambarnya atau ya gambarnya Tamara itu tadi ya. Padahal kalau kita sering berkata cermin itu kan menunjukkan apa yang ideal gitu ya. Ini mungkin gagasan dari cerita tentang ini ya, cerita Putri Salju ya kalau salah ya, yang dimana ibu perinya itu kan cermin, katakanlah mana yang paling cantik di dunia itu ya. Ternyata yang menunjukkan cantik itu bukan dia tapi justru anak tirinya ya, si Putri Salju ini gitu ya, Snow White ya. Dari situ idenya bahwa cermin itu menunjukkan hal yang ideal. Kita tidak ideal, yang ideal diri kita yang ideal adalah diri yang ada dalam cermin gitu kan, seperti itu. Nah, ternyata diri ideal yang ada dalam cermin itu justru bukan diri kita, tapi diri yang lain, yaitu ras kulit putih, orang keturunan Eropa. Gitu. Nah, setelah dia merasa senang dengan gambarannya dia yang bukan dia sendiri, dia sadar bahwa dia bukan apa yang ada dalam cermin. Ya, ketika kemudian ada bunyi klakson mobil, dia sadar, oh berarti saya bukan Tamara, saya bukan orang Eropa, saya kalah cantik. Nah, ini contoh tadi standar kecantikan itu. Kemudian ada representasi tentang Aladdin ya, ini muncul dalam film animasi Aladdin sekitar tahun 2000-an awal ya. Jadi kalau film Aladdin yang kemarin yang tahun 2020 ya itu memang sudah lebih ideal, tapi animasinya tahun 2000-an awal itu tidak ideal ya. Saya katakan tidak ideal karena sebentar. Karena sorry, kacau ininya. Karena jika memang ya, jika memang Aladdin ini dari Timur Tengah ya, kan ceritanya dari Timur Tengah, maka seharusnya kan pakainya Aladdin seperti ini, ya. Menggunakan kafiyeh ya, tertutup ya, kemudian baju seperti ini, kemudian wajahnya seharusnya seperti ini Aladdin ini, ya. Dan kulitnya harusnya seperti ini, gelap. Tapi yang muncul di media di film animasi malah seperti ini. Ini siapa sebetulnya? Who is this ya? Siapa ini kalau? Jadi ini representasi Aladdin pada masa tahun 2000-an yang sebenarnya representasi barat ya, karena fiturnya lebih menyerupai orang Eropa seperti Aladdin yang di sini ya. Itu contoh dari bagaimana media barat itu merepresentasikan masyarakat di luar barat. Kemudian kita melihat pada mimikri itu sendiri. Jadi mimikri dilakukan oleh tadi posisi yang kelawak terpinggirkan ya, strategi seperti ini. Nah, mimikri terlihat ketika anggota masyarakat bekas terjajah meniru bahasa, pakaian, politik atau perilaku budaya bekas penjajahnya atau penjajah barunya. Nah, terkadang ini orang melakukan mimikri merupakan bentuk oportunisme ya. Meski harus menekan identitas sendiri. Jadi seperti yang terjadi di masa kolonial ketika orang-orang Indonesia itu banyak meniru gaya berpakaian orang kolonial, meniru gaya berpakaian orang Belanda, menggunakan bahasa Belanda, itu lebih merupakan oportunis ya, hanya untuk mencari kepentingan sendiri agar dia bisa mendapatkan keuntungan dari menggunakan bahasa pakaian Belanda ya. Kadang-kadang memang itu ya. Jadi peniruan kadang merupakan bentuk oportunisme. Nah, adanya mimikri itu mendorong terjadinya apa yang disebut sebagai inklusi, tapi juga sekaligus eksklusi dari kelompok sosial. Nah, inklusi dalam arti ketika orang melakukan mimikri, orang menjadi bagian dari tadi seakan-akan mereka menjadi bagian dari bekas penjajah atau penjajah barunya. Tapi juga melakukan eksklusi, artinya dia juga malah terpisah ya, tercerabut dari akar sosialnya. Jadi di masa kolonial orang meniru banyak orang Indonesia yang terutama yang kalangan elitnya ya, golongan pembesarnya itu meniru-niru gaya berpakaian, gaya berbicara, bahasa dari orang-orang Belanda. Tapi juga mereka mengalami eksklusi, artinya mereka tidak lagi dianggap sebagai orang pribumi. Jadi mereka
mengalami masalah sendiri. Jadi mereka tidak persis masuk dalam kalangan Belanda, tapi juga mereka sudah ditolak oleh kelompok pribumi. Jadi mereka bukan pribumi karena mengenakan baju Belanda, berbahasa Belanda, sekolah di Belanda, istilahnya londo ireng, Belanda hitam, Belanda yang kulitnya hitam, tapi mereka juga tidak persis masuk dalam kelompok Belanda karena mereka secara ras bukan orang Belanda. Mereka bicara Belanda, berbahasa Belanda, sekolah di Belanda, tapi secara ras bukan orang Belanda gitu. Jadi mereka mengalami inklusi tapi juga eksklusi. Sehingga malah seringnya tadi jadi orang yang bukan Belanda juga bukan pribumi. Nah, mimikri selalu terjadi dalam konteks hubungan antara yang dijajah dan yang menjajah. Nah, di masa kolonial, dan itu berlanjut sampai dengan era global. Nah, mimikri sebetulnya itu membongkar artifisialitas semua ekspresi simbol kekuasaan. Artifisialitas artinya, artifisial kan artinya buatan ya, buatan, bikinan. Jadi sebetulnya semua ekspresi simbol kekuasaan merupakan bentuk yang artifisial. Artifisial artinya tadi buatan, bikinan. Nah, karena buatan dan bikinan maka semestinya bisa dirubah, dibongkar. Tapi sebelum terjadi mimikri, seakan-akan semua bentuk kekuasaan itu seakan-akan tidak bisa diutak-utik, seakan-akan tidak bisa dibongkar, seakan-akan tidak bisa dirubah gitu. Tapi dengan ada mimikri, semua bentuk kekuasaan itu bisa dibongkar, dirubah, diotak-atik, dipermainkan kekuasaan itu oleh mimikri ini. Jadi strateginya seperti ini. Jadi kalau menggunakan perspektif post kolonial itu seperti lingkaran ya, seperti lingkaran yang semakin melebar, semakin jauh, semakin berbeda dari pusatnya. Ini kan menggambarkan ada semacam pusat ya, ada pusat center atau pusat yang warnanya ini coklat tapi ya, coklat muda. Kemudian ketika lingkarnya melebar, ketika muncul lingkar yang melebar itu sudah warnanya berubah menjadi lebih hitam. Tapi ketika melebar lagi lingkarannya itu malah sudah berubah jadi putih ya. Dia tetap di pusat, tapi lingkaran-lingkaran di luar pusat itu semakin lama semakin kabur warnanya, semakin berbeda warnanya daripada apa yang di pusat gitu ya. Jadi kolonial tetap kolonial, dia tetap di pusat, tetap dia yang utama, tetapi kekuasaannya semakin lama semakin tidak berpengaruh bagi orang yang di luar kekuasaan kolonial ya. Kekuasaan kolonial semakin lama semakin kabur ketika semakin jauh dari pusatnya. Nah, ini namanya ini terjadi karena ada mimikri ya. Sama tapi tidak persis sama ya. Seakan-akan sama tapi juga tidak persis. Seakan-akan seperti Belanda tapi tidak persis seperti Belanda ya. Dalam konteks kolonial misalnya ini dilakukan oleh dilakukan oleh para tokoh kita sendiri ya. Tokoh-tokoh nasional kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan begitu banyak tokoh lainnya, itu kan mereka semua belajar di Belanda ya. Belajar hukum, belajar ilmu ekonomi, belajar teknik, tetapi setelah pulang mereka menggunakan ilmu dari Belanda untuk melawan Belanda. Ini namanya mimikri. Meniru Belanda, menggunakan ilmunya Belanda, menyerap ilmunya Belanda, tetapi menggunakannya untuk melawan Belanda. Karena ketika mereka kuliah di Belanda, mereka juga menyerap ide-ide tentang kolonial, tentang nasionalisme, ya, ide tentang nasionalisme, ide tentang anti kolonialisme, dan itu mereka terpapar oleh ideologi nasionalisme dan anti kolonialisme ini. Dan setelah mereka pulang ke Indonesia, mereka praktekkan, ya. Jadi mereka menggunakan ilmu mereka, teknik, hukum, kedokteran, ekonomi untuk melawan sebagai dasar untuk melawan penjajahan Belanda. Ya. Nah, dalam konteks global ini ketika ada hegemoni dari merek-merek global itu ada mimikri yang merupakan perlawanan dari merek-merek tadi. Nah, ini contohnya. Nah, mimikri merek ya. Yang sebelah kiri pedagang mendoan di Sawangan ya, atau di mana saya lupa. Ini dia memasarkan atau mengiklankan produknya dengan cara seperti McD ya. Dengan membuat menciptakan simbol seperti McD ya. Jadi sebenarnya mendoans ya, seperti McDonald's mendoans ya. Tapi menggunakan bahasa lokal ya. Inyong seneng kiye mendoane wong Purbalingga, berarti Purbalingga. Inyong seneng
menduane wong Purbalingga. Ini kan katakannya juga mirip-mirip juga kan. McD kan I like it ya. Inyong seneng kie kalau bahasa Banyumasnya. Ini dipakai. Kemudian yang tengah ini saya kira kalau di sekitar kampus banyak ini seperti ini. Saya ambil contohnya Kentucky Fried Chicken. Ya. Ada juga Kentucky ya, bukan Kentucky tapi Kentucky Fried Chicken. Banyak macam-macam modelnya. Tapi bahwasanya ada ayam goreng tepung lokal itu merupakan bentuk tantangan terhadap ayam goreng tepung global yang dipopulerkan oleh KFC. Dia memang merupakan bentuk mimikri karena dia menggunakan model ayam goreng tepung. Ya. Sebelum adanya KFC, orang nggak kenal adanya ayam goreng tepung. Ya. Ayam goreng saja, ayam goreng atau ayam bakar. Nggak ada itu ayam goreng tepung itu nggak ada. Orang baru kenal ada ayam goreng tepung setelah ada KFC. Tapi setelah KFC kemudian orang ramai-ramai menggunakan ayam goreng tepung untuk melawan merek global. Jadi kalau orang mengkonsumsi ini, makan ini, lebih milih untuk makan ini daripada makan KFC. Sebenarnya secara tidak sadar menyumbangkan diri dari upaya untuk melawan merek global. Jadi seakan-akan seperti menyerap cita rasa nuansa global, yaitu ayam goreng tepung, tetapi memberikan keuntungan bagi pedagang lokal. Ya. Jadi daripada memberikan keuntungan bagi pedagang global seperti KFC, lebih baik memberikan keuntungan bagi pedagang lokal yang ya modalnya sebenarnya tidak seberapa. Memang KFC di Indonesia itu modelnya memang waralaba ya, franchise ya. Tetapi dia kan tetap harus store kepada pusatnya di Amerika. Sehingga kalau kita mengkonsumsi ini daripada KFC, maka kita lebih memberi upaya untuk melawan merek global tadi. Kemudian di sebelah kanan kita jelas melihat ini juga mimikri ya. Kayak ini baru tahun kemarin ramai karena dikasuskan ya. Karena dari segi cara membingkai gambarnya, cara menulis kata-kata itu seperti Starbucks gitu ya. Tapi ini saja kan sama sekali bukan, nggak ada hubungannya dengan kopi, tapi pecel lele, lela. Tapi gambarnya itu sangat mirip dengan Starbucks gitu ya. Sehingga kemarin ini dituntut ya, kalau dia salah dituntut oleh Starbucks. Ya. Kalau yang KFC sama mendoan itu tidak dituntut ya. Kalau kayak Starbucks ini menuntut perusahaan lokal ini agar tidak lagi menggunakan simbol seperti ini. Ini sekali lagi merupakan bentuk mimikri merek ya, yang sebetulnya juga merupakan bentuk perlawanan. Nah, mimikri memang merupakan bentuk perlawanan karena meniru tapi tidak benar-benar sama, ya seperti gambaran di sini ya. Ini gambaran dari zaman kolonial di mana orang perempuan Afrika yang sebetulnya statusnya itu menjadi pembantu di kulit putih ya, majikannya yang kulit putih, dia ternyata meniru cara berpakaian majikannya ya. Bajunya, kemudian apa yang dikenakan, topinya itu merupakan peniruan terhadap majikannya ya, orang kulit putih itu. Tapi dia tetap bukan orang kulit putih ya. Meniru tapi tidak benar sama, itu yang namanya mimikri. Sehingga mimikri lebih mengarah pada mockery gitu. Mockery itu menertawakan dalam konteks mengolok-olok ya, menertawakan atau mengolok-olok, lebih mengarah pada mockery, mengolok-olok kekuasaan. Ini kata-kata dari Homi Bhabha sendiri. Mimicry is at once resemblance and menace ya. Mimikri pada yang sama adalah merupakan bentuk ancaman, meniru tapi juga mengancam mimikri ini. Resemblance and menace, meniru budaya barat tapi juga mengancam budaya barat karena budaya barat menjadi tidak stabil. Budaya barat goyah kekuasaannya secara budaya ya oleh adanya mimikri ini. Jadi mimikri adalah bentuk perlawanan meskipun kadang secara tidak sadar mimikri ini. Ini contohnya pengalaman dari orang yang namanya Ranti Aryani ya. Ranti Aryani adalah sekarang dia menjadi warga negara Amerika Serikat yang bertugas sebagai dokter gigi ya di Angkatan Darat Amerika Serikat. Nah, kisah hidupnya merupakan bentuk mimikri ya. Karena ini dia datang ke Amerika ya, belajar di kedokteran gigi ya, dokter gigi. Kemudian ternyata dia di situ menemukan jodohnya sehingga kemudian
setelah dia lulus dari kedokteran gigi, dia menikah dengan pria Amerika tadi. Ya. Kemudian sampai-sampai dia memutuskan untuk beralih menjadi warga negara Amerika Serikat. Ya. Kemudian karena suaminya mengizinkan dia bekerja, ya dengan senang hati, ya silakan bekerja sesuai dengan apa yang dia pelajari. Maka kemudian karena waktu dia melihat ada lowongan jadi dokter gigi di Angkatan Darat, maka dia bergabung di situ. Nah, dia melakukan mimikri dengan cara dia melakukan asimilasi, ya tadi menjadi warga negara, kemudian menjadi bagian dari Angkatan Darat Amerika Serikat menggunakan bahasa Inggris. Tapi dia juga melakukan perlawanan terhadap peraturan di militer Amerika Serikat pada masa itu yang tidak memperbolehkan atau belum memperbolehkan perempuan mengenakan jilbab. Jadi pada masa itu sekitar masih akhir tahun 90-an, dia itu sudah mengenakan jilbab, tapi kemudian dia mengalami diskriminasi ketika dia bergabung dengan Anda. Dia boleh bergabung tapi mengalami diskriminasi. Ya. Tapi dia tidak diam, dia melawan. Jadi dia menggunakan pengetahuan dia tentang hukum Amerika untuk melawan peraturan tadi, sehingga kemudian sekarang sudah boleh, ya perempuan yang bergabung dengan militer Amerika Serikat sudah boleh sekarang menggunakan jilbab. Jadi, ini bentuk mimikri, ya. In God we trust, ya. Jadi tetap bahwa dia melakukan asimilasi, ya, bergabung dengan Amerika, militer tentara Amerika walaupun itu dokter gigi, tapi dia juga mempertahankan aspek nativisme, yaitu dalam bentuk agama. Ya. Jadi tetap dia berpegang pada keyakinannya dan perjuangan itu sehingga berhasil bersama-sama dengan perempuan Muslim Amerika Serikat lainnya yang juga menjadi tentara, berhasil memperjuangkan sehingga sekarang sudah diperbolehkan perempuan bergabung dengan militer Amerika Serikat mengenakan jilbab. Tapi memang betul tadi dikatakan mimikri dapat saya terbalik, going native tadi dikatakan yang tadi menanyakan sebenarnya berbicara tentang ini, ya. Dapat jadi terbalik. Orang memanfaatkan budaya etnis di luar Barat untuk keuntungan pribadi. Ya. Jadi misalnya, ini ada contoh menarik. Yang di sebelah kanan, ya saya mulai sebelah kanan itu, ini ada contoh seorang antropolog dari Belanda yang dia ingin mengetahui secara persis tentang budaya Muslim, sehingga dia itu melakukan going native, artinya dia berperilaku seperti halnya Muslim, ya meskipun dia jelas dari rasnya jelas ras Kaukasia, etnisnya jelas etnis bukan Timur Tengah, bukan Arab, tapi dia melakukan apa yang dilakukan oleh umat Muslim di Arab Saudi, termasuk dengan melakukan ibadah haji. Jadi meskipun dia bukan Muslim, tapi dia melakukan ibadah haji, ikut melakukan ibadah haji, karena dia yang tahu bagaimana perasaan, pengalaman, pemaknaan orang Muslim terhadap budaya mereka. Itu contoh di masa kolonial. Pada global ini ada saya tidak tahu pernah kalian melihat atau tidak, film Tropic Thunder, ya. Film Tropic Thunder tentang kelompok aktor yang sedang main film, tapi mereka tidak sadar filmnya itu beneran, ya. Disebutkan ada kelompok aktor Amerika Serikat yang sedang bikin film tentang konflik bersenjata di satu negara di Asia Tenggara, ya. Nah, ternyata mereka tidak sadar bahwa sebetulnya kelompok bersenjata yang mereka perangi bukan aktor, tapi kelompok bersenjata beneran, yaitu kelompok penjual produsen narkotika ganja di Asia Tenggara. Mereka tidak sadar mereka berperang dengan kelompok narkotika beneran, bukan aktor. Ya. Nah, salah satu orang yang berperan sebagai aktor berperan sebagai aktor, ya, yaitu Robert Downey Jr., pemeran Iron Man. Ya. Dia menjadi aktor yang berperan sebagai orang kulit hitam. Padahal dia asalnya itu kulit putih. Ya. Jadi mengapa dia mengambil identitas etnis kulit hitam? Ya, karena ini menjadi orang kulit hitam itu lebih menguntungkan, gitu ya. Karena sebetulnya perannya itu membutuhkan orang kulit hitam beneran. Nah, agar dia itu diberikan peran, mendapatkan bagian peran, dia menjadi orang kulit hitam.
Jadi ini contoh going native di sini. Jadi orang memanfaatkan identitas atau etnisitas dari kelompok yang terpinggirkan, yaitu kulit hitam, untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, ini contoh going native tadi yang ditanyakan itu. Kemudian strategi berikutnya adalah apa yang disebut sebagai hibriditas. Ya. Jadi hibriditas ini dasarnya adalah percampuran atau persilangan budaya. Di sini adalah jadi adalah bagaimana subjek kolonial itu menemukan kesamaan atribut timur dan barat. Dan hibriditas terjadi setiap kali ada perjumpaan dua atau lebih budaya itu lintas, ya, termasuk dalam hal etnis. Nah, ini termasuk apa yang disebut sebagai hibriditas etnis. Ya. Yang sebelah kiri adalah penyanyi jazz namanya Norah Jones. Norah Jones ini adalah keturunan dari putri dari ini campuran, ya. Jadi ibunya adalah orang Amerika kulit putih, ya. Bapaknya adalah Ravi Shankar. Ravi Shankar itu adalah musisi dari India, ya. Sehingga wajahnya juga kelihatan ya agak berbeda dengan wajah ini, ya, wajah Kaukasia, ya. Dia ada kulitnya putih, ya, tetapi fitur wajahnya itu ya wajah India. Kemudian yang kanan saya kira ini keterlaluan kalau nggak kenal, ya, Bruno Mars, ya, yang dia kecampuran, dia rumit Bruno sini karena meskipun dia warga negara Amerika, tapi dia ada unsur etnis Filipina. Jadi percampuran Filipina, kemudian ada kulit hitamnya juga, ada Latinonya juga. Latino berarti ada Spanyolnya juga. Jadi rumit. Ya, jadi seperti gambar ini, ya, rumit. Ya. Sekarang etnis orang itu bermacam-macam. Ya. Ya, bermacam-macam. Jadi sekarang tidak heran kalau ada orang gambarnya tampilannya aneh, ya, kelihatannya seperti orang kulit tapi bukan orang kulit putih, tidak sepenuhnya seperti orang kulit putih. Hibriditas itu bukan sekedar pertemuan dan percampuran atau persilangan budaya atau lebih, ya. Seperti ada dalam gambar ini, ya. Ini di sini kan kalau kita melihat banyak unsur budaya di sini, ya. Bukan hanya budaya dari agama tertentu, yaitu budaya Muslim. Ya. Memang jilbabnya jelas Muslim, tetapi elemen-elemennya banyak sekali yang bukan dari masyarakat yang mayoritasnya Islam. Ya. Model berpakaian seperti ini kan sebetulnya model pakaian yang bisa dikenakan oleh ini perempuan etnis Tionghoa, gitu. Bukan orang Arab, tapi Tionghoa ini pakaiannya model Tionghoa. Bahkan apa yang disebut sebagai baju koko itu kan sebetulnya baju, ya, namanya koko kan berarti kan bajunya orang Tionghoa sebetulnya itu, ya, kita kan yang disebut sebagai busana Muslim buat laki-laki atau istilah baju koko itu sebetulnya kan busana khas Tionghoa sebetulnya. Bahkan ada yang mengatakan sebetulnya kebaya itu juga bukan budaya Jawa, itu juga meskipun kebaya itu dari abuya itu dari bahasa Arab, tapi kebaya sendiri kan itu lebih cenderung ke Tionghoa sebetulnya, kan. Ada budaya Tionghoa, ada jelas budaya Muslimnya, kemudian bahkan ada unsur Eropanya juga, gitu, ya, karena penggunaan kalung yang seperti ini kan kalung model Eropa sebetulnya, kan. Kemudian saya nggak tahu sandalnya entah dari mana, gitu, macam-macam. Berarti ini sudah merupakan persamaan atau persilangan budaya. Tapi bukan sekedar itu, ya, bukan sekedar pertemuan dan persilangan budaya. Nah, jadi bukan sekedar pertemuan persilangan budaya, tapi karena ini merupakan bentuk tadi tantangan terhadap budaya atau penentangan terhadap budaya yang asli. Jadi dengan adanya hibriditas, maka yang asli itu sudah tidak ada. Asli itu apa sebetulnya itu? Orang mengatakan orang Jawa asli. Orang Jawa asli yang bagaimana yang disebut sebagai orang Jawa asli? Ya. Karena manusia Jawa modern itu kan keturunan dari orang yang komunitas sejarahnya itu datang dari arah Yunan. Yunan itu ya bagian tengah dari Tionghoa, dari Cina, itu, ya. Kemudian ada campuran juga dari Melayu, ada dari Arab. Jadi Jawa asli itu yang mana, gitu, ya? Jawa asli itu jangan-jangan yang ada di museum itu, Pithecanthropus erectus itu baru Jawa asli barangkali, gitu, ya. Manusia purba itu Jawa asli, ya. Tapi itu mereka juga pendatang juga, jadi ya istilah Jawa asli ya sekarang dipertanyakan. Nah, jadi menggugat stabilitas identitas sebetulnya hibriditas itu, termasuk identitas kolonial.
Jadi ketika identitas koloni itu dijadikan tidak stabil, maka tentunya kekuasaan koloni juga menjadi tidak stabil. Nah, meskipun demikian, di era global tetap ada usaha untuk menunggalkan dan menstabilkan identitas, sehingga muncul apa yang disebut sebagai orientalisme. Ya, jadi orientalisme adalah ini, bagaimana orang Barat menggambarkan, mengajarkan, meneliti Timur, orang Timur. Jadi setiap kali orang Barat meneliti tentang orang Timur, itu orientalis. Setiap kali orang Barat menulis tentang orang Timur, itu orientalis. Setiap kali orang Barat itu mengajar tentang orang Timur, tentang bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, itu orientalis. Apalagi ketika mereka menggambarkan tentang orang Timur, itu jelas orientalis. Terutama ketika penggambaran-penggambaran itu sesuai dengan stereotip tentang orang Timur yang sudah diwariskan dari zaman kolonial. Ini dalam budaya itu ada. Ini saya berdasarkan contohnya. Nah, salah satunya adalah tentang cerita 1001 Malam, atau Arabian Nights, ya. Ini ditulis oleh seorang Barat, ya, namanya Sir Richard Burton. The book Arabian Nights, The Book of a Thousand Nights and a Night, ya, jadi cerita tentang 1001 malam. Salah satu cerita dari yang 1001 itu adalah tentang tentang Aladdin, ya. Jadi selain animasi juga ada tahun 90-an akhir itu. Dan ternyata kalau kita lihat ini gambaran dari mana sebetulnya? Aladdin kan malah ini seperti Tionghoa gitu, ya. Kemudian sosok perempuannya dari Eropa Timur gitu. Ini jinnya seperti jin barat malah, bukan seperti tapi seperti tambahnya seperti jin barat, tapi karena kukunya panjang dan lain-lain, itu sebenarnya gambaran horor dari barat sebetulnya. Kemudian ya dari wajahnya ini malah seperti Hua, bukan seperti jin Arab gitu, ya. Juga ini sosok setannya, ya ini setan barat sebetulnya, yang tanduknya seperti kambing, itu sebenarnya gambaran setan ala barat. Nah, ini contoh orientalisme. Jadi bagaimana mereka menggambarkan dunia timur yang secara stereotip, ya. Dan contoh lainnya adalah ini dalam film The Dictator, ya. Mungkin pernah melihat, ini tahun 2012 ada film namanya Dictator. Coba kita lihat video klipnya. Mana? Oh, ya. Good afternoon, everybody. For over 4 decades, the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights. The time has come for him to step aside. We must keep on with the NATO mission and bring him to justice. I made that up. It's the Rock in the building. Yes, Ma. I ain't gotta tell you, but it's your boy Ho from the US. WTF? What the فخور مجال محمد عملية? Catch your boy mingling, England, meddling in the Netherlands, checking in daily under aliases. Ah, America, the birthplace of AIDS. Admiral General, welcome to New York City. And while you're here, I highly recommend a visit to the Empire State Building before you or one of your cousins takes it down. 1, young, 2, you, 1, 2, 3. Malawa! Megan, you were worth every penny. I trust everything is in there as your manager requested. What's this, a ruby? Is that a joke? What am I, a Kardashian? No, of course not. You're much less hairy. Oh, see, we don't stop. On your mark. Get set. Ya, film
diktator ini menggambarkan bagaimana di zaman modern ternyata masih ada negara Timur Tengah yang menerapkan sistem yang sifatnya otoriter, yaitu menjadi dia berpangkat istilahnya pangkatnya bahkan laksamana jenderal itu ya. Dia menjadi diktator. Jadi kediktatoran dunia hanya ada 2 pada film ini, yaitu Korea Utara dan negara di Timur Tengah ini. Jadi negara Timur Tengah ini ketika dia menjadi diktator, dia perilakunya seperti zaman dulu. Dia jadi pengawalnya cantik-cantik, kemudian dia bisa berperilaku seenaknya ya. Bahkan kalau dia tadi gambarkan ikut kompetisi lari, dia otomatis digerakkan sebagai juara, yang lawan mainnya dalam kejuaraan lari ditembaki ya tanpa ada yang protes. Ya. Jadi seperti aja kadang-kadang Timur Tengah masih seperti itu gitu ya. Memang ini merupakan bentuk sindiran terhadap salah satunya adalah pemimpin Libya, bekas pemimpin Libya yang sudah digulingkan, sudah tewas, yaitu Muammar Gaddafi, yang memang pengawalnya itu perempuan semua gitu ya. Ini salah satu bentuk orientalisme itu. Kemudian yang lain adalah ini baru saja beberapa hari yang lalu ya, beberapa hari lalu kan ada pemilihan Miss Universe gitu ya. Nah, salah satu orang yang ikut dalam Miss Universe adalah Miss Australia. Miss Australia ternyata bukan asli Australia dalam tanda kutip, tapi keturunan imigran, yaitu keturunan dari India. Ya. Nah, jadi ternyata meskipun Australia sudah modern, tapi tetap aja ada pandangan-pandangan yang ingin menstabilkan identitas. Ya. Coba saja ini baca, ya. Kita baca di sini. Ya. When I entered Miss Universe Australia, I said I came to shake it up. She wrote on Instagram. Ya. I was told she's too short, she's not Australian enough, she can't stand up against a taller woman. Jadi dia dianggap itu terlalu pendek, tidak cukup Australia, tidak bisa melawan perempuan yang lebih tinggi daripada dia. Artinya komentar di Instagramnya dia ini komentar yang sifatnya orientalis, bahwa Australia itu adalah kulit putih, haruslah tinggi. Ya, dan itu harusnya itu etnisnya bukan etnis di luar kulit putih. Jadi ini menunjukkan pandangan orientalis yang masih ada sampai dengan sekarang. Nah, itu yang ingin melakukan perlawanan terhadap hibriditas sebetulnya. Namun hibriditas itu tetap merupakan bentuk perlawanan karena dia menolak atas identitas yang tunggal dan stabil. Nah, ini beberapa contoh yang dapat saya gambarkan. Ini di sebelah kiri adalah sosok seperti Mesut Ozil ya, meskipun dia itu warga negara Jerman, tapi dia identitasnya kan bukan Jerman asli ya. Secara etnis dia adalah orang Turki sebetulnya, dan secara agama dia agamanya minoritas di Jerman yaitu Muslim, sama dengan Paul Pogba ya, dia itu mualaf ya, keturunan Senegal ya, tetapi dalam hatinya merasa sepenuhnya sebagai orang Prancis, sehingga dia tim nasionalnya adalah Prancis bukan Senegal. Kemudian di sebelah kanan adalah gambar di mana ketika ada demonstrasi ya, yang menunjukkan yang demonstrasi anti-Islam di Austria, karena baru saja ada serangan teror di sana. Ketika mereka berdemo, ada seorang muslimah yang lewat di situ. Ya. Dia tidak terlalu memikirkan adanya demonstrasi anti-Islam, meskipun dia perempuan muslim yang sedang lewat di situ. Dia ikut mengambil gambar ya, melakukan wifi bersama orang yang demo tentang Islam itu. Ini juga merupakan bentuk hibriditas, karena meskipun dia itu muslim ya, dia etnisnya juga bukan asli Austria, tapi dia tetap merasa sebagai orang Austria yang menjunjung kebebasan, menghargai hak asasi manusia, sehingga tidak masalah. Jadi demo nggak masalah ya, boleh demo tapi asalkan tidak menyerang gitu. Jadi dia tidak masalah, dia merasa tenang, dia merasa tidak ada ancaman meskipun dia lewat di depan orang yang sedang demo anti-Islam. Ini bentuk penolakan identitas yang tunggal dan stabil itu. Nah, hibriditas juga merupakan negosiasi ketegangan dari budaya global dan resistensi lokal terhadap budaya global. Ini ada contoh yang menarik, yaitu ketika tahun 2012, sama tahun 2012 juga,
ada rencana Lady Gaga untuk mengadakan konser di Indonesia. Belum lagi terrealisir, jauh-jauh hari itu sudah muncul demonstrasi menolak kehadiran Lady Gaga. Nah, ternyata yang menolakkan demonstrasi itu bukannya kelompok-kelompok Muslim, ya, yang mengatakan Lady Gaga itu Queen of Demon, ya, kafir, tapi juga kelompok-kelompok Kristiani. Ya. Jadi remaja-remaja gereja itu juga berdemo menentang hadirnya Lady Gaga, ya, karena dia sebagai mother monster, kemudian apa ya, pokoknya inilah Lady Gaga itu simbol dari dekadensi moral, simbol dari ancaman terhadap budaya Indonesia, gitu ya. Terlepas dari agamanya apa. Tetapi juga ada demonstrasi yang mendukung hadirnya Lady Gaga. Ya. Di Jogja ada yang demo Sugeng Rawuh Lady Gaga. Ya. Kemudian di Jakarta ada yang mengatakan We Love Lady Gaga, problem with that. Ya. Nah di tengah-tengah itu, ya pro konten itu muncul meme-meme yang menarik yang mengatakan Lady Gaga boleh masuk Indonesia asalkan seperti ini. Asal Lady Gaga itu mengenakan kebaya, asal Lady Gaga itu ke Indonesia itu main hadroh, atau Lady Gaga itu mengenakan jilbab yang hampir tertutup wajahnya. Itu baru boleh masuk. Jadi Lady Gaga boleh masuk asalkan ini dan itu. Ini contoh negosiasi. Ya, meskipun itu meme, ya, meme itu bikinan saja. Tapi inilah hibriditas. Jadi tidak mutlak-mutlakan istilahnya hibriditas itu. Tidak mutlak menolak, tidak mutlak menerima. Tapi tengah-tengahnya, mengambil jalan tengah istilahnya itu. Jadi di sini maka hibriditas menjadi sebuah sarana untuk tadi mencegah adanya ketegangan-ketegangan yang bisa menimbulkan konflik yang lebih lanjut. Gitu ya. Ada meme ini kan membuat orang terhibur, akhirnya kemudian orang yang tadinya itu keras-kerasan, ya, keras menolak, keras menerima, kemudian setelah meme ini malah justru lebih cair, tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Jadi ini melihatkan bagaimana hibriditas adalah suatu konsep yang menarik untuk diekspor, untuk menjelaskan bagaimana respon terhadap globalisasi yang ingin menunggalkan identitas, ingin menciptakan keseragaman global terkait dengan budaya, sehingga kemudian adanya hibriditas, ada mimikri membuat hegemoni budaya menjadi tidak mutlak, hegemoni budaya menjadi suatu hal yang bisa ditantang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita cukupkan. Oh ya, jangan lupa ini ya,